A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian surat Al-Imran ayat 141 sampai dengan 148. Al-Imran ayat 141. Waliyumahhisallah walladzina amanu, dan agar Allah membersihkan dosa orang-orang yang beriman, wa yamhaqal kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah itu membersihkan dosa daripada orang-orang yang beriman, dan Dia akan membinasakan orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat Al-Imran ayat 142. Am hasibtum, apakah kamu mengira, an tadkhulul jannah, bahwa kamu akan masuk surga, walamma ya'lamillah, padahal belum nyata bagi Allah, alladzina jahadu, orang-orang yang berjihad, minkum, diantara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi jangan mengira, jangan terlalu yakin kalau kamu itu bakalan masuk surga, padahal belum dinyatakan bagi Allah itu kamu orang-orang yang berjihad, gitu Pak, di antara kamu, dan kamu itu belum pasti menjadi orang-orang yang sabar. Jadi sebelum kamu menjadi orang-orang yang berjihad dan orang yang sabar, jangan yakin dulu bahwa kamu itu akan masuk surga. Dan wallahu a'lam bishawab. Lanjut Al-Imran ayat 143. Walaqad kuntum tamannawnal mauta, dan kamu benar-benar mengharapkan mati syahid, min qabli an talqaw, dari sebelum kamu menghadapinya, faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun, maka sekarang kamu sungguh telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Maksudnya di sini maksudnya gimana Pak? Jadi jangan pernah mengharap kematian syahid kalau kamu belum pernah ikut perang. Di sini dijelasin min qabli, sebelum angtal kauhu, kalian akan menemui perang. Jadi kalau dia belum pernah perang, ya ingin matinya syahid tapi nggak mau perang, nggak mau ikut berjuang berperang membela agama Allah, mimpi itu kalau begitu. Ikut perang berjuang membela agama Allah, mati ini baru dah tuh mati syahid. Faqad ra'aitumuhu, sekarang rasakan kan, kamu lihat tuh peperangan, ikut dong kalau kalian mau mati syahid, berjuang membela agama Allah. Wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikan tuh perang tuh, peperangan, berjihad tuh. Suruh berjihad nggak mau, takut mati gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya di sini, jika ingin mendapatkan mati syahid harus menghadapinya dulu gitu, ikut berjihad. Jadi jangan pengen mati syahid tapi tidak ikut perang gitu, berjihad atau menghadapinya.
Lanjut, wallahu alam bisa lanjut ayat Al-Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Afa imma ta'au kutilang qalabetum, apakah jika dia wafat atau dibunuh Nabi Muhammad, angkola betum ala aqabikum, kamu berbalik ke belakang murtad. Jadi maksudnya di sini Nabi Muhammad adalah Rasul kan? Iya, manusia juga. Jadi kalau Nabi Muhammad itu wafat atau meninggal atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang. Itu maksudnya apakah kamu murtad itu walaupun gak ada Nabi Muhammad. Wa may yanqaliba ala akibai, dan barang siapa berbalik ke belakang murtad, fala yadurullaha syai'a, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Jadi percuma juga murtad, ngerugiin diri sendiri, Allah gak bakalan rugi sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad juga seorang manusia, bakal mati, meninggal gitu. Kamu jangan nganggap Nabi Muhammad nggak bakal mati gitu. Nanti kalau mati, meninggal atau dibunuh Nabi Muhammad ini, lantas kamu jadi murtad gitu. Allah nanya, kalau kamu semuanya murtad, nggak ngaruh bagi Allah. Allah nggak rugi, kamu malah yang rugi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Al-Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamut, dan tidaklah setiap yang bernyawa akan mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi setiap yang bernyawa itu akan mati. Begitupun Nabi Muhammad, dan itu waktunya telah ditetapkan oleh Allah dengan izin Allah. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Wa may yurid thawabal akhirah, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Wa sanadzis syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi maksudnya di sini itu semua orang yang bernyawa itu akan mati dengan izin Allah, dan waktunya itu telah ditentukan. Jadi hanya Allah yang tahu. Nah, jika kita mencari pahala dunia, maka Allah akan juga memberikan kepadanya pahala dunia itu. Dan jika kita mencari pahala akhirat, maka Allah akan memberinya pahala akhirat pula. Dan Allah itu akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi artinya kita beramal nih, ibadah, sholat, zakat, ingin dunia misalkan, ingin kaya raya, Allah akan kasih. Allah akan kasih sesuai permintaannya. Wa may yurid, oh dia menginginkan dunia nih, pahala dunia sih, Allah akan kasih itu, jadi orang kaya. Begitupun orang yang menghendaki akhirat. Makanya diusahakan kalau doa, kalau minta fit dunya
wal akhirah. Rabbana atina fid dunya apa buat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya itu. Makanya tadi sama ajarin, kalau ingin misalnya ya Allah seandainya PNS ini baik untuk fid dunya wal akhirah saya, ya Allah jadikan gitu. Kalau kita ya Allah jadiin saya jadi PNS, berarti kan dunia itu, dunia doang. Allah alam bisawab. Itu contoh kecil aja itu. Allah alam. Allah alam bisawab. Lanjut ayat 146. Wa kayyin min nabiyyin qatala, dan betapa banyak nabi yang berperang, ma'ahu didampingi tibbiyuna katsir, pengikutnya yang bertakwa dalam jumlah besar. Fama wahanu, mereka tidak menjadi lemah, lima mereka itu pengikutnya yang bertakwa. Fama wahanu lima asobahum, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, dan tidak patah semangat. Wa mastakanu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi maksudnya di sini banyak orang yang mendampingi Nabi, orang-orang yang bertakwa itu mendampingi Nabi di medan perang. Nah, orang yang dampingi itu orang-orang yang bertakwa ini, dia tidak akan menjadi lemah walaupun bencana menimpanya di jalan Allah, dan dia juga tidak akan patah semangat, serta dia tidak akan menyerah kepada musuh. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Artinya apa? Bahwa kita diusahakan menjadi manusia yang tidak menjadi lemah, Bud. Jadi dicoba, diuji, jangan lemah. Ini para sahabat Nabi yang berperang itu jelas itu. Resiko ikut perang apa, Bud? Mati. Tapi dia nggak ada itu rasa takut mati, lemah semangat. Nanti saya ini nggak ada. Wa madaufu, dan tidak merasa patah semangat, nggak ada. Dan tidak pula menyerah, apalagi menyerah. Artinya apa? Jangan sampai menjadi orang yang mudah putus asa itu. Dan Allah senang itu sama siapa? Allah senang itu sama siapa? Allah mencintai sama siapa? As-sabiri, orangnya sabar gitu. Ditimpa musibah sabar, tidak lantas patah semangat, menyerah itu. Pusal kalah nggak apa-apa, terus berjuang. Jangan sampai kemudian melemah, menyerah. Allah alam bisawab itu. Lanjut ayat 147. Wa ma kana qaulahum, dan tidak lain ucapan mereka, illa angqalu, hanyalah doa. Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan, fi amrina wa tabbit aqdamana, dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Jadi di sini itu ada beberapa permintaan. Yang pertama itu diampuni, meminta ampunan atas dosa-dosa. Yang kedua minta ditetapkan pendirian kami, pendirian dalam berjihad, tidak mudah goyah, tidak mudah menyerah, tidak lemah. Wansurna, minta pertolongan kami dari siapa? Dari alal qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir.
Ada 3 hal yang harus kamu minta tuh. Pertama, ampunan dulu, diteguhkan pendirian, tidak mudah lemah tadi ya Mas, tidak mudah menyerah gitu. Itu minta sama Allah. Wangsurna, dan terakhir namanya kita ya lingkungan orang-orang kafir. Orang kafir kan nggak suka sama orang Islam Muslim. Dia akan berusaha gimana caranya orang Muslim itu tertimpa musibah lah, maka minta tolonglah ya Allah, wangsurna alal kaumil kafirin. Itu harus dalam setiap doa tuh 3 hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 148. Fa'atahumullah, maka Allah memberi mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, thawabat dunia, pahala di dunia, wa husna thawabil akhirah, dan pahala yang baik di akhirat. Dunia dan akhirat. Jangan dunia aja. Jadi jangan hanya meminta dunia saja gitu. Harus dua. Thawabat dunia wa husna thawabil akhirah, pahala dunia dan pahala yang baik di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Misalnya contoh konkret, si Daud mau masuk SMK otomotif, itu doanya itu, ya Allah, kalau memang otomotif itu baik untuk dunia wal akhirah kami ya Allah, saya bisa masuk. Nah ini ada info, tadi mama di SMK 1 Muhammadiyah itu ada jurusan otomotif, tapi SPP 600.000, siapa yang mau bayar tuh? Iya, itu ada otomotif dekat emas, samping emas dekat. Itu contoh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.